Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist channel ini, untuk urutan videonya, bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Pada suatu malam yang dingin Danev pergi belajar untuk menyelesaikan papernya, namun tiba-tiba lampu yang terletak di atasnya mati. Dia pun langsung memeriksa sekring, dan memang sekringnya putus. Ia menyalakannya lagi dan kembali untuk menyelesaikan papernya, namun kopi yang telah disiapkannya sebagai penangkal kantuk telah diseruput habis. Kejadian ini berlanjut sampai 2 hari, hingga Danev memutuskan untuk menukar kopinya dengan suatu insektisida yang bernama Baygon. Dan memang kejadian itu terulang lagi. Danev pergi untuk menyalakan lampu dan kembali, hanya di sana tergeletak tubuh yang sudah dingin dengan mulut berbusa dan wajah itu adalah wajah temannya, Wirya. Beberapa tahunlah berlalu dan Danev menjadi eksekutif muda yang sukses. Hingga suatu kejadian datang pada malam yang dingin. Saat itu ia sedang memeriksa dokumen hingga tiba-tiba jendela kamarnya terbuka keras hingga angin dingin masuk. Ia menutupnya kembali dan tiba-tiba terdengar suatu bunyi ketukan di pintu. Ia pergi untuk membukanya dan menemukan bahwa tak ada yang mengetuk, lalu ia memutuskan bahwa itu hanya perasaannya. Ia kembali ke kamarnya, tiba-tiba ia terkejut melihat di sudut kamar yang paling gelap ia melihat sosok orang yang tingginya, wajahnya sama dengan Wirya. Hanya tubuhnya berbau tanah basah dan bajunya kecoklatan. Wirya itu mendekatinya perlahan, sementara Danev mundur ketakutan dengan tubuh bergetar, dan ia terpojok di salah satu sudut kamar. Wirya mendekatinya, meletakkan tangan yang sangat kurus di atas pundaknya dan berkata, "Danev, Baygon jaminan mutu." Suatu malam di salah satu bar di kota Bandung, seorang peminum dan bartender tengah melihat siaran TV. Berita yang ditayangkan adalah mengenai kejadian orang yang akan loncat dari gedung lantai 10. Kemudian peminum berkata pada bartender, "Bagaimana kalau kita taruhan 100.000, apakah orang itu loncat dari gedung atau tidak? Jika orang tersebut loncat maka engkau mendapatkan 100.000ku, dan jika tidak aku mendapatkan minum gratis. Bagaimana?" Ujar peminum menawarkan pada bartender. Bartender menyanggupi taruhan tersebut. Ternyata orang tersebut benar-benar loncat dari gedung, sehingga uang 100.000 telah berpindah tangan ke bartender. Namun karena kebaikan hatinya bartender mengembalikan uang tersebut. Sambil berkata, "Aku sebenarnya udah melihat siaran ini tadi sore, jadi aku tahu kalau orang itu akan loncat." Bukannya senang, si peminum malah menolak pengembalian tersebut. Dia berkata, "Aku sebenarnya juga telah melihat siaran ini tadi sore, cuman aku nggak ngangka orang itu mau loncat untuk kedua kalinya." Seekor anak kambing bertanya kepada ibunya, "Mama, kenapa kita dilahirkan berbulu?" Mama kambing menjawab, "Syukurlah nak, bulu kita tak separah dan selebat bulu gorila." Anak kambing tanya lagi, "Mama, kenapa kita dilahirkan untuk mengembek?" Mama kambing jawab, "Bersyukurlah nak, kita mengembek orang tak takut, tidak seperti harimau, dia mengaum bikin orang takut." Anak kambing tanya lagi, "Mama, kenapa kita dilahirkan dengan badan berbau?" Mama kambing pun jawab, "Bersyukurlah nak, bau kita tak sebau orang yang dengar cerita ini." Petik 2. Sang engineer berjalan cepat melintasi tepi sungai, ketika terdengar suara panggilan. Setelah dia mati, ternyata suara itu berasal dari seekor katak. "Hai tunggu," kata si katak, "aku sebenarnya putri yang cantik, tapi sedang dikutuk.
tapi kalau kamu menciumku, aku bisa jadi putri lagi, ciumlah aku. Dengan hati si engineer memungut si katak, lalu memasukkannya ke saku jaketnya. Si katak berteriak, "Hai, ciumlah aku. Kalau aku sudah jadi putri, aku mau jadi pacarmu semalam." Petik 2. Si engineer cuma tersenyum kecil, "Iya deh, nggak semalam, seminggu penuh deh." Teriak si katak, si engineer senyum lebar, mengeluarkan katak dari saku, mengelus-elusnya, kemudian memasukkan kembali ke saku. Si katak berteriak putus asa, "Ya deh, aku mau jadi pacar kamu seumur hidup, tapi cium aku dong, nanti aku jadi putri yang cantik sekali, yang akan menemani kamu selamanya." Petik 2. Akhirnya si engineer buka suara juga, "Hei, tahu nggak, aku itu engineer, aku nggak punya waktu buat pacaran, tapi punya katak yang bisa bicara, keren juga." Petik 2. Ada satu panggilan darurat ke radio Badan SAR tiba-tiba muncul dari seorang amatir radio. "Mayday, saya dan teman saya sedang berburu kijang di gunung dan tiba-tiba saya mendengar suara tembakan dan ketika saya berbalik saya melihat teman saya dicakar harimau dan terbaring di tanah, dan berdarah-darah. Harimau sudah saya halau pergi. Tolong kirim helikopter untuk evakuasi, ini adalah mendesak dan darurat, ganti." Petik 2. Petugas yang sedang berjaga di SAR bertanya, "Apakah dia mati atau hidup?" Saya menjawab, "Saya tidak yakin, tapi, tolong, kirim helikopter sekarang." Petik 2. Operator radio di SAR itu menjawab, "Saya jelaskan kepada Anda, pengiriman helikopter sangat mahal, jadi kami mengirim mereka hanya untuk orang yang terluka parah, namun belum meninggal. Dalam kasus tertentu kami mengirim bantuan melalui jalur darat, itulah alasan untuk kami minta diyakinkan apakah orang tersebut sudah meninggal atau belum." Petik 2. Oke, tunggu sebentar. Petik 2. Sebuah tembakan terdengar dan si teman kembali memanggil melalui radionya. "Sekarang saya sudah bisa yakin dia meninggal, tolong kirim bantuan melalui jalur darat, ganti." Petik 2. Sudah saatnya istriku ikut ujian SIM telah tiba. Begitu ia masuk ke dalam mobil, pejabat penguji SIM kusodori uang sebesar 6 juta rupiah. Pejabat penguji berkata, "Maaf, Pak, aku tidak menerima uang suap." "Bukan, ini bukan uang suap, Pak," kataku, "ini uang reparasi mobil penguji yang kubayar lebih dulu kepada Bapak."